bagaimana saya berhubungan dengan Allah. Coba di benak antum kita gambarkan, ini kalau ada papan tulis saya gambarkan, tapi kita gambarkan di benak kita. Lingkar namanya Allah SWT, ini Allah Tuhan kita. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang menciptakan, mengurus, menyiapkan segala kebutuhan kecuali Allah. Menyembah selain Allah, kafir. Mempartisipasikan Allah dengan makhluknya, musyrik. Allah nggak butuh semuanya. Nggak boleh kafir, nggak boleh musyrik. Para sahabat teman-teman kalau berdoa, berhubungan langsung sama Tuhannya. Kalau sendalnya putus, mengangkat tangan ke langit mengatakan, ya Allah sendal saya putus, gantikanlah. Gak pernah berhubungan dengan makhluk kecuali hal yang sifatnya manusiawi. Kalau hubungan dengan Allah langsung gitu. Allah Subhanahu wa taala telah membentuk sebuah sistem agar kita bisa berhubungan dengannya. Di bawah namanya Allah dilingkarin lagi ibadah. Ibadah ini definisinya semua niat, semua perkataan, semua perbuatan yang dicintai dan diperintahkan oleh Allah. Itu ibadah. Salat, puasa, zakat, haji, takziah, ziarah kubur, doa, zikir, bakti dengan orang tua, semua rangkaian ibadah yang sudah diperintahkan. Inilah cara berhubungan dengan Allah. Contoh antum salat, Allahu Akbar, gitu kan? Allah Maha Besar. Antum baca iftitah, wajjahtu wajhiyya, saya mengarahkan wajah saya lilladzi fataras samawati wal ard, yang telah mengurus dan menciptakan langit dan bumi. Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan alam semesta. Ruku', Allahu Akbar, subhana rabbiyal azim, maha suci Tuhanku yang maha agung. Sami Allahu liman hamida, Allah telah mendengar siapa yang memujinya. Lalu kita baca Rabbana walakal hamd, segala puji bagimu ya Allah. Sujud, kita membaca subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Lalu antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni, ya Allah ampuni saya, rahmati saya, dan seterusnya. Tahiyat, at-tahiyyatu lillah, kalimat ucapan hormat kepada Allah, gitu kan. Seperti itulah. Sampai salam. Semuanya berisi komunikasi dengan Allah SWT. Jadi ini memang semua rangkaian ibadah. Nah, yang paling penting teman-teman sekalian dalam masalah ini adalah bagaimana ibadah-ibadah ini harus seperti yang Allah mau, bukan yang antum mau. Bukan yang antum mau, bukan yang kita mau. Kita ini banyak teman-teman mau beribadah semau kita, bukan semaunya Allah. Ini nggak bisa. Ini nggak bisa. Harus seperti Allah mau. Begini contoh, antum kerja di satu perusahaan, kita tutup dengan ini ya. Antum kerja di satu perusahaan teman-teman sekalian, lalu pimpinan perusahaan suruh Senin pakai baju putih, Selasa pakai biru, Rabu pakai hitam. Masuk jam 7 pagi, keluar jam 5 sore. Ada pegawai enggak? Datang hari Senin pakai baju hari Rabu. Dia bukan pakai baju yang dianjurkan oleh perusahaan. Bukan datang jam 7, datang jam 9. Keluar jam 5, dia keluar jam 3 sore. Saya yakin dipecat ya. Itu peraturan manusia. Bagaimana peraturannya Allah? Harus ibadah sesuai yang Allah mau. Bagaimana caranya? Ikuti panduannya. Ada Al-Quran, ada Sunnah. Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda, jangan dibuat-buat ibadah itu. Karena ibadah yang sudah diperintahkan saja banyak. Coba tangkap nih ya. Kita hitung ibadah yang diperintahin aja. Itu yang antum fokus kerjakan. Sholat sebelum subuh ada namanya sunnatul fajr, antara azan dan iqamah subuh. Orang biasa bilang qobliyah subuh, 2 rakaat. Kemudian sholat subuh 2 rakaat. Habis itu ada zikir pagi. Dianjurkan duduk berzikir sampai terbit matahari, ada namanya sholat syuruk 2 rakaat. Habis itu duduk sebentar istirahat, ada sholat duha dari 2 rakaat sampai 12 rakaat. Istirahat sebentar, kayak sekarang ada duhur, ada 4 rakaat sebelum duhur, ada 4 rakaat duhur, ada 4 rakaat sesudah duhur. Kata Nabi SAW, siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sudah duhur, Allah akan haramkan baginya api neraka. Sebentar istirahat, ada asar, qobliyah asar ada 4, ada asar 4 rakaat. Kata Nabi SAW dalam hadis, semoga Allah merahmati seorang hamba yang menjaga 4 rakaat sebelum asar. Kita ada habis asar ada zikir sore. Istirahat sebentar ada maghrib, qobliyah maghrib 2, maghrib 3, badai maghrib 2. Istirahat sebentar ada isya, qobliyah isya 2, isya 4, badai isya 2. Sebentar istirahat ada tahajud dari 2 sampai 8 rakaat sama witir 3 rakaat. Kembali lagi besok. Padat tak kira-kira? Hah? Padat nggak? Cuma 2 orang yang nyaut nih. Padat. Itu belum kita bicara teman-teman hadir majelis ilmu. Belum kita bicara jenguk orang sakit. Belum bicara bakti sama orang tua. Belum bicara banyak hal, baca Quran. Sudah padat. Ini yang diperintahin yang antum fokus. Jangan fokus ke ibadah yang tidak diperintahin. Akhirnya nanti Allah tidak terima. Itu kata kuncinya teman-teman sekalian. Oleh karena itu kita tutup teman-teman sekalian dengan kata kita. Kalau kita sudah mengenal Tuhan Allah, kita akan bahagia. Karena tahu mana panduan hidupnya. Mana halal, mana haram. Bagaimana berhubungan.